Ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini topik yang akan saya share adalah tentang change agent. Nah, jika kita bicara tentang change agent di dalam sebuah organisasi, maka itu berkaitan juga dengan budaya di organisasi itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang diciptakan atas komitmen dari semua pihak di dalam perusahaan yang menentukan bagaimana sebaiknya individu dan organisasi berperilaku dalam memenuhi kebutuhan seluruh stakeholder-nya. Nah, jika ada perusahaan yang ingin agar nilai-nilai yang sudah ada itu dapat diaplikasikan oleh seluruh karyawannya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, maka diperlukanlah tuh sekelompok orang yang dapat membantu proses tersebut menjadi terlaksana. Sekelompok orang inilah yang disebut sebagai change agent. Change agent ini punya peran besar dan kadang harus melalui perjalanan yang panjang. Dan di dalam perjalanannya itu kadang ditemukan kegagalan-kegagalan. Dan kegagalan tersebut itu sebenarnya bisa jadi berasal dari ketidaktahuannya mereka sebagai change agent. Nah, berikut ini ada 5 hal yang dilakukan secara tidak sadar oleh change agent sehingga memperlambat proses perubahan itu sendiri. 1. Change agent tidak menyadari bahwa perilakunya bertentangan dengan apa yang ingin dia tularkan, yang ingin dia sebarkan. Kita bisa saja dapat mempengaruhi orang lain dengan mudah, ya, melalui kata-kata yang kita gunakan, kalimat yang kita gunakan. Tapi jika kita ingin menginspirasi mereka dengan memperlihatkan perilaku kita ini adalah hal yang menantang. Apalagi kalau kita belum terbiasa dengan perilaku baru tersebut. Nah, agar dapat menginspirasi change subject, change agent perlu belajar, perlu berlatih, perlu fokus dalam memperhatikan perilaku sehari-harinya agar selalu sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dia sebarkan. Kedua, change agent tidak menyadari bahwa prioritas itu perlu. Jika ditanya mana yang lebih penting, fokus pada program budaya yang sedang dijalankan, atau fokus kepada orang atau change subject-nya itu? Jawabannya adalah orang lebih penting daripada program. Program budaya sering gagal bukan karena programnya buruk, tapi hampir selalu gagal karena change agent salah dalam menangani orang. Bisa saja waktu lagi menjalankan satu program, change agent ini mungkin bosi, merintah-merintah, dan merasa paling tahu. Jika kayak gini, change subject itu bisa resisten. Ujung-ujungnya pas program selesai, malah nggak ada perilaku yang berubah di change subject. Semuanya sama seperti sebelumnya. Ini kan percuma ya, bisa buang-buang anggaran dan waktu. 3. Change agent tidak menyadari bahwa emosi lebih penting daripada logika. Change subject mungkin tahu kenapa perusahaan tempat mereka bekerja perlu berubah. Tapi yang change subject belum tahu adalah kalau perusahaan itu berubah, apakah saya juga harus berubah? Nah, disinilah peran dari change agent. Change agent perlu kasih tahu ke change subject-nya apa konsekuensi yang terjadi terhadap mereka jika mereka tidak berubah. Gimana caranya? Change agent bisa kasih pertanyaan-pertanyaan ke change subject supaya change subject bisa bertanya ke dirinya sendiri. Apa dampak perubahan perusahaan ke saya secara pribadi? Apa yang perlu berubah dari saya? Apa yang enggak? Apa untungnya bagi saya kalau saya berubah? Apakah perubahan ini dapat mempengaruhi pekerjaan saya? Apakah ada keterampilan baru yang perlu saya pelajari? Change agent harus menyimak jawaban dari mereka dan memahami emosi dari jawaban-jawaban yang keluar dari change subject. 4. Tidak menyadari bahwa komunikasi non-formal juga punya peranan besar selain komunikasi formal. Kita semua tahu kalau kampanye budaya perlu ada pidato, ceramah singkat yang disampaikan oleh leader di perusahaan tersebut. Baik yang disampaikan melalui diskusi internal atau melalui video atau yang ditulis dengan baik. Tapi ketika mereka ingin membroadcast-nya ke seluruh karyawan, maka ada hal yang perlu diperhatikan. Jalur komunikasi organisasi itu ada 2. Ada jalur formal, ada jalur non-formal. Kalau broadcast di jalur formal itu wajib.
Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan jalur non-formal, misalnya melalui sosmed. Karena selain penyampaian informasinya lebih cepat, penggunaan sosmed akan lebih berdampak jika kontennya dikemas dengan ringan. 5. Change agent tidak menyadari kekuatan dari komunikasi nonverbal. Anggapan jadul yang mengatakan bahwa karyawan akan mudah dipengaruhi dengan kata-kata, saat sekarang ini udah nggak relevan lagi. Ya. Sebaliknya, kunci sukses komunikasi adalah dengan memperhatikan nada suara dan bahasa tubuh. Karena bahasa tubuhlah yang mengkonek change agent dengan change subject di level yang paling terdalam, yaitu emosional. Oke, kelima hal tadi sebenarnya nggak sulit dilakukan oleh change agent jika terus dilatih. Karena kalau sudah terbiasa, change agent dapat memiliki kemampuan untuk memperbesar lingkaran pengaruhnya, yang pada akhirnya tujuan yang diharapkan yaitu nilai-nilai perusahaan dapat diaplikasikan oleh seluruh karyawan di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dapat tercapai. Sampai ketemu lagi.